Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nusyifah Rahmawati dari kelas 03 Sispe 001 akan menjelaskan alur penggunaan web yang telah saya buat untuk memenuhi tugas Java Web Programming. Di sini saya membuat web atau aplikasi restoran. Tampilan utama web saya terdapat dua menu login. Yang pertama login user dan login admin. Kita ke login user. Ini tampilan untuk login. Jika belum memiliki akun, bisa daftar di sini. Ini menu form daftarnya. Di form daftar ini, ketika menginput akan masuk ke dalam database login. Ini struktur database saya. Struktur database-nya ada admin, barang, booking, dan login. Tabel login ini menampung dari form daftar user. Admin ini untuk login admin. Jika belum memiliki akun, daftar dulu. Misalkan kita ingin memasukkan namanya Rahmawati, email misalkan username misalkan Siva123 dan passwordnya 1305. Daftar. Nah, ketika berhasil mendaftar maka akan ada pesan seperti ini. Masukkan username yang tadi diinput, Siva123, password 1305. Kita berhasil masuk dan akan muncul tampilan login berhasil, selamat datang Siva123. Nah, ini tampilan menu utama user. Jika kita berhasil login maka tampilannya akan seperti ini, dan di atas ini otomatis akan ada username kita. Di menu utama user ini terdapat sidebar dan dashboard, dan terdapat beberapa menu seperti menu minuman, menu makanan, booking, dan di sidebarnya terdapat beberapa menu juga, yaitu dashboard, menu minuman, menu makanan, booking, dan logout atau keluar. Kita klik menu minuman. Nah, ini daftar menu minuman. Terdapat header atas atau navbar atas, kembali, terdapat menu minuman ini. Nah, user ini tidak dapat melakukan pemesanan di dalam web. Pemesanan hanya bisa dilakukan di kasir. Begitu pula dengan menu makanan. Jadi semua pemesanan atau transaksi hanya bisa dilakukan di kasir. Kita kembali. Nah, jika kita menekan tombol kembali, maka kembalinya akan ke menu utama user. Ini tampilan menu makanan. Nah, tampilannya sama seperti menu minuman dan tidak dapat melakukan pemesanan. Kita kembali. Kemudian di sini ada menu booking. Jadi user hanya bisa melakukan booking, tidak bisa melakukan pemesanan makanan atau transaksi di sini. Jadi web ini saya buat untuk user hanya bisa melakukan booking. Kemudian kita akan melakukan booking. Nah, ini tampilan form bookingnya. Booking ini nanti akan masuk ke dalam database booking di sini.
Misalkan kita akan melakukan booking dengan nama Syifa Rahmawati, kemudian masukkan nomor teleponnya, kemudian jumlah orangnya, misalkan masukkan 2 atau 3. Nah, jumlah orang ini maksimal hanya 10 orang. Tanggal bookingnya, nah waktu atau jamnya bisa kalian sesuaikan ketika ingin melakukan booking. Ini menu makanan, misalnya kita akan memesan menu sini 1, jumlahnya misalkan 2, maka totalnya akan langsung terlihat. Di sini juga bisa memesan beberapa menu. Misalnya kita tambah lagi ini 1, maka total keseluruhannya juga akan berubah. Kita pesan lagi ini 3, nah maka totalnya akan berubah juga. Misalnya kirim booking, nah jika booking berhasil maka akan ada pesan booking berhasil disimpan. Nah, ini tampilan bukti reservasi atau bookingnya. Pembayaran hanya bisa dilakukan di kasir, tidak bisa dilakukan di web ini, dan bisa juga ini dicetak. Kita cetak. Nah, ini buktinya, kita print, kita simpan dan di sini. Kita lihat ya, kita buka. Nah, ini buktinya ini. Kita kembali. Nah, kembalinya akan muncul di menu utama user. Nah, mungkin itu saja fitur-fitur yang ada di user. Kemudian kita log out. Nah, logoutnya akan kembali ke indeks atau menu utama. Kemudian kita ke admin. Nah, ini form admin atau login admin. Di admin ini kita tidak bisa melakukan daftar, hanya bisa login. Dan username dan password telah disediakan. Bisa dilihat di PHP My Admin atau database-nya. Nah, jadi admin hanya bisa melakukan login menggunakan username dan password yang sudah disediakan. Kemudian kita masuk sebagai admin. Masukkan passwordnya, kemudian masuk. Ketika berhasil akan muncul login berhasil sebagai admin. Nah, ini menu utama admin. Terdapat beberapa menu yaitu admin terdaftar, data booking, data pelanggan, dan data barang. Dan juga terdapat navbar atau header. Kemudian kita cek data admin. Ini tampilan data admin. Jadi data admin ini mengambil dari database admin, otomatis akan muncul di data admin ketika menambahkan username atau password untuk admin. Nah, di admin juga memiliki beberapa fitur yaitu tambah admin,
edit dan hapus. Misalkan kita ingin menambahkan admin baru, masukkan username misalkan admin 12 atau admin 1, passwordnya, kemudian simpan. Nah, ketika berhasil akan muncul notif seperti itu, dan oke. Nah, otomatis akan muncul di data admin atau di tabel admin. Bisa dicek juga di PHP My Admin. Nah, sudah berhasil menambahkan juga di PHP My Admin. Kemudian kita edit. Misal kita ingin edit username-nya menjadi 12 dan passwordnya menjadi 11, kemudian update. Nah, datanya berhasil diubah, otomatis di PHP My Admin juga akan berubah. Kemudian kita ingin hapus. Oke, nah berhasil datanya kita hapus, dan di PHP My Admin juga datanya akan otomatis terhapus. Kemudian kembali, nah kembalinya itu kita ke halaman admin. Kemudian kita ke data booking. Nah, data booking ini mengambil dari database booking dan juga dari form booking user. Jadi nanti user booking otomatis akan masuk ke data booking yang ada di admin. Di sini juga kita bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan. Misal kita akan menambahkan booking. Nah, ini form booking user. Misalkan kita nambahkan Mila, nomor HP-nya bebas, jumlah orangnya kan maksimal 10 orang, kita 3. Misalnya dia booking tanggal 30 jam di sini juga kita bisa menambahkan menu lebih dari 1, dan ini total juga masih sama. Tambah menu lagi. Nah, ini tampilan tambah booking. Ada total keseluruhan, menu bisa dipesan lebih dari 1, dan ada kirim, ada kembali. Kita kirim. Nah, otomatis ini ada, tadi ini salah input, kita nah ini untuk hapus. Oke. Nah, ini yang tadi berhasil masuk. Misal kita edit, misal ingin mengedit banyak orang, bisa jadi 2, bisa mengedit tanggalnya juga, bisa kita jadikan tanggal 1. Tapi di sini tidak bisa melakukan pengeditan untuk menu yang dipesan. Jika ada penambahan menu hanya bisa dilakukan di kasir. Kita simpan. Nah, ini otomatis berubah. Kita kembali. Jadi di admin ini bukan kasir, hanya khusus admin. Kasir berbeda, tapi saya tidak membuat fitur untuk kasir. Kemudian kita akan melihat data pelanggan.
Nah, data pelanggan ini mengambil dari data login user dan database login. Jadi nanti akan masuk ke sini secara otomatis jika ada yang login. Di sini admin tidak bisa mengedit atau menambahkan, hanya bisa menghapus. Menghapus pun harus data yang mencurigakan. Karena ini datanya bersifat pribadi, jadi admin tidak bisa melakukan pengeditan. Kembali, kemudian kita data barang. Nah, data barang ini misalkan di data barang ini ada fitur tambah barang, kembali, edit dan hapus. Ini akan masuk ke database barang. Nah, dia akan masuk ke sini. Misal kita ingin menambahkan barang, nama barang misalkan tepung terigu, stoknya misalnya 30, tanggal inputnya sini, kita simpan. Otomatis akan masuk. Misal kita ingin mengedit, misalnya edit stoknya menjadi 35, kita update. Nah, ini sudah berhasil kita edit. Kemudian jika ingin menghapus, nah otomatis sudah hilang yang tadi. Itu fitur yang ada di data barang. Kemudian kita kembali. Nah, kembali ke sini. Mungkin itu saja fitur yang ada di admin. Kemudian kita logout dan kembali ke halaman utama. Mungkin itu saja alur penggunaan web yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.